Shalom saudara-saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang roh kehidupan. Roh Kudus adalah roh kehidupan yang membawa kehidupan dan kesehatan secara jasmani dan rohani. Yang pertama, marilah kita belajar tentang roh kehidupan yang memberi kehidupan kepada tubuh Anda. Pada awal penciptaan, roh Allah bersama-sama dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus telah menciptakan dunia ini. Roh kehidupan itu pula lah yang mengerjakan mujizat kehidupan dan kelahiran yang membawa Anda ke dunia melalui hukum-hukum alam ini. Ayub 33 ayat 4 mengatakan, Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Allah juga memberikan mujizat kesembuhan pada tubuh Anda. Di dalam Alkitab diceritakan bagaimana Roh Kudus bekerja melalui Yesus untuk membawa kesembuhan kepada semua yang membutuhkannya. Setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya untuk melakukan mujizat seperti yang Yesus lakukan ketika dia ada di dunia ini. Kisah Para Rasul 5 ayat 12a dan 16. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Roh Kudus mengaruniai orang-orang Kristen yang mula-mula dengan karismata atau karunia-karunia ilahi yang mereka perlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang telah dimulai oleh Yesus. 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 menyebutkan tentang hal itu. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dewasa ini, banyak orang Kristen mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam gereja mula-mula seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul adalah pola Allah untuk gerejanya di masa ini. Mereka memohon Yesus memenuhi mereka dengan Roh Kudus dan Dia mengabulkan permohonan mereka. Mereka juga memohon Roh Kudus melaksanakan karunia-karunia-Nya melalui mereka dan Dia juga melakukannya. Dampaknya banyak orang menerima kesembuhan ilahi oleh kuasa Roh Kudus sebagai jawaban atas doa mereka. Demikian juga Anda sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anda pun dapat dipakai oleh Roh Kudus untuk membawa kesembuhan bagi orang lain. Anda dapat mengatakan kepada mereka bahwa Yesus masih menjawab doa-doa dan menyembuhkan orang sakit melalui kuasa Roh Kudus. Roh kehidupan juga akan membangkitkan kita dari kematian, sebagaimana Yesus juga dibangkitkan. Roma 8 ayat 11 mengatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Selanjutnya kita belajar bagaimana Roh Kudus memberi kehidupan dan kesehatan untuk roh Anda. Anda tidak hanya membutuhkan kehidupan jasmani, Anda lebih membutuhkan kehidupan kekal yang telah disediakan Allah bagi roh Anda. Roh Allah telah melakukan pembaharuan dalam hidup Anda melalui kelahiran baru yang membawa Anda pada hidup kekal ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Roma 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Inilah yang dilakukan Roh Kudus dalam pembaharuan rohani Anda. Pertama, Roh Kudus akan memimpin Anda kepada Kristus. Kemudian Roh Kudus mematahkan kuasa dosa yang menguasai Anda dan mengaruniakan sifat baru yang menjadikan Anda anak Allah. Roh Kudus selanjutnya tinggal di dalam Anda untuk menolong dan membimbing Anda berjalan sebagai anak Allah. Roh Kudus juga memimpin Anda kepada pertumbuhan rohani. Pernahkah Anda mendengar orang berkata, lihat anak laki-laki itu, makin hari nampak makin mirip dengan ayahnya. Bagaimana halnya dengan Anda? Apakah makin hari Anda makin nampak menyerupai Bapa di surga? Jika hari demi hari Anda mengizinkan Roh Kudus membimbing, Anda akan bertumbuh secara rohani. Orang lain akan melihat di dalam diri Anda sifat-sifat yang membuat Anda menyerupai Bapa di surga. Sifat-sifat itu sering disebut buah roh, seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Baptisan Roh Kudus adalah pengalaman rohani yang dikehendaki Allah bagi semua anaknya. Pengalaman itu disebut juga dipenuhi roh. Ingatlah
Roh Kudus memiliki sifat yang sama dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Roh Kudus ingin memenuhi Anda sebegitu sempurna, sehingga seluruh sifat Anda akan dipenuhi dengan sifat Allah. Apakah Anda tahu karet busa yang kering? Bila Anda memasukkan karet busa itu ke dalam air, maka karet busa itu akan terisi oleh air. Dan bila Anda menggoncang-goncangkan karet busa itu atau memerasnya, maka yang keluar adalah air. Demikian pula dengan kehidupan Anda. Tuhan Yesus ingin membaptiskan Anda dengan Roh Kudus, sehingga seluruh sifat-sifat Allah akan meresapi hidup Anda. Bila Anda penuh dengan roh, kesusahan-kesusahan mungkin akan menggoncangkan Anda. Orang-orang boleh menghantam Anda, tetapi semua kesukaran itu hanya akan mengeluarkan kasih Allah yang telah memenuhi Anda. Ingatlah, sifat Allah adalah kasih dan suci. Allah akan memenuhi Anda dengan kasih dan kesuciannya. Kiranya Tuhan memberkati Anda hari ini dalam doa 10 hari. Besok kita akan kembali dengan pelajaran yang selanjutnya.